Shalom saudara-saudara yang terkasih, kita jumpa lagi dalam Renungan Kristen Sebulan bersama saya, Pastor Osi Keisel Lasso, dalam tema Memeriksa Hati. Dan hari ini saudara-saudara, kita akan bersama-sama mendapatkan berkat firman Tuhan lewat bagaimana kita memeriksa hati kita berkaitan dengan pengampunan. Nah, beda menyimpan di hati dan mengampuni. Banyak kali di dalam peristiwa-peristiwa konseling ketika seorang ditanyakan, apakah kamu sudah mengampuni? Dia langsung menjawab, saya sudah mengampuni. Tetapi ketika kemudian konseling itu berjalan lebih lanjut, ternyata bukan mengampuni, melainkan menyimpan. 1 Korintus pasal yang ke-13 ayat 5b itu bagian daripada satu perikop yang berkaitan dengan kasih. Dikatakan demikian, ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Nah, sedangkan di dalam Lukas pasal yang ke-17 ayat 3 dan 4, Lukas pasal yang ke-17 ayat 3 dan ke-4, di situ dikatakan bahwa jagalah dirimu, jikalau saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia, dan jikalau ia menyesal, ampunilah dia. Bahkan jikalau ia berbuat dosa terhadap engkau 7 kali sehari dan 7 kali ia kembali kepadamu dan berkata, aku menyesal, maka engkau harus mengampuni dia. Saudara-saudara, kita akan bahas ya, bedanya menyimpan dan mengampuni. Menyimpan kesalahan orang di hati dengan mengampuni itu berbeda. Menyimpan kesalahan, ciri-cirinya ketika dia mengingat itu hatinya menjadi terluka. Dan ketika dia mengingat hatinya menjadi terluka, lalu emosinya mulai terpengaruh. Bisa dilihat dari bahasa tubuh atau dari mata yang berkaca-kaca. Berarti saudara menyimpan kesalahan, bukan mengampuni. Lalu ciri-ciri berikutnya adalah waktu keadaan baik-baik, semuanya berjalan biasa saja dan dia bisa melewatinya. Tetapi jika orang itu kemudian berbuat kesalahan lagi, maka semua hal yang buruk yang pernah dilakukan di kesalahan di waktu yang lalu semua keluar. Saudara bisa ingat waktunya, bisa ingat waktu dia pakai baju apa, saudara bisa ingat kejadiannya di mana, saudara bisa ingat kata-katanya detail. Itu berarti menyimpan kesalahan dan bukan mengampuni. Nah, lalu mengampuni bagaimana? Mengampuni itu ketika kita mengingat kesalahan orang lain, maka kemudian yang timbul di dalam hati kita bukan luka, bukan respon marah, tetapi komitmen iman untuk melupakan. Jadi ketika ingat peristiwa itu langsung kita berdiri. Dalam nama Tuhan Yesus saya sudah berkomitmen mengampuni. Saya berkomitmen untuk melepaskan pengampunan. Saya nggak mau ingat. Walaupun itu muncul lagi, tapi kita bilang dalam nama Tuhan Yesus tidak boleh mempengaruhi emosi saya. Tidak boleh mempengaruhi sikap saya. Saya harus bersikap benar. Itu namanya pengampunan. Jadi orang-orang yang mengampuni tidak mudah mengungkit kesalahan, tidak mengungkit kesalahan orang lain. Emosinya tidak terpancing saat dia teringat. Dan seorang yang mengampuni dia mampu melihat hal-hal baik dari orang tersebut atau peristiwa itu untuk mengubah kehidupannya. Itulah langkah menuju ucapan syukur. Jadi ketika dia lihat peristiwa-peristiwa lalu, kejadian-kejadian menyakitkan, dia melihat ada rancangan baik Allah mengubah kehidupannya dan dia bersyukur untuknya. Itulah pengampunan. Jadi beda ya, menyimpan kesalahan orang dan mengampuni. Mari saudara-saudara kita memeriksa hati, dan kemudian jika saudara masih menyimpan kesalahan orang lain, mintalah kepada Tuhan, Roh Kudus basuh hati saya supaya tetap di dalam komitmen iman untuk mengampuni. Dan lihatlah bagaimana Roh Kudus akan membuat saudara berubah, diubahkan menjadi semakin
seperti apa yang Tuhan kehendaki. Bukan karena kuat kita, tetapi karena Roh Kudus yang di dalam kita lebih besar dari semua yang terjadi dalam hidup kita. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, di dalam nama Tuhan Yesus, sekarang kami tahu Tuhan, apa bedanya menyimpan kesalahan dan mengampuni. Hari ini Bapa, tolong kepada kami untuk memeriksa hati kami sungguh-sungguh di hadapan-Mu ya Roh Kudus. Engkau akan bekerja di dalam hati kami. Singkapkan semua hal yang berkaitan dengan menyimpan kesalahan. Itu bukanlah kehendak Allah. Itu bukan buah roh. Kami mau Tuhan, Engkau akan memimpin kami menjadi seorang dengan hati yang penuh dengan kasih, melepaskan pengampunan. Bapa, kami bersyukur karena kami percaya kami tidak pernah ditinggalkan sendirian. Pengampunan yang sesungguhnya akan mengubahkan kehidupan kami. Pengampunan yang sesungguhnya akan membuat kami dapat melihat rancangan Allah yang baik atas semua peristiwa yang pahit dalam hidup kami. Ada rancangan yang mulia untuk kehidupan kami. Semua bagi kemuliaan nama-Mu Bapa. Terpujilah Allah yang baik. Kami tidak mau menyimpan kesalahan orang lain. Kami mau melepaskan pengampunan. Dengan pertolongan Tuhan, saya berdoa dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Dan hari ini mari kita belajar ya, melepaskan pengampunan. Amin.